Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan sambungan dari perang sebelumnya, yaitu Perang Mu'tah. Perang Tabuk dipicu rencana invasi Bizantium Romawi dan sekutu Ghassaniah terhadap negeri Hijaz, yakni sebelah barat Laut Arab Saudi dengan kota utama Damaskus. Perang Tabuk adalah peperangan yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Begitu tabahnya sahabat dalam melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan mengharap ridho Allah dari peperangan ini, sebab saat kepergian mereka ke medan perang bertepatan dengan masa panen. Awal mula dari perang Tabuk ini ketika sampai berita kepada Nabi SAW bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Al-Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Syam. Terhadap berita ini, maka pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau telah berangkat dari Madinah untuk melawan penyerangan ini. Ketika itu cuaca sangat panas dan musuh pun sangat besar. Nabi SAW mengumumkan kepada pasukan muslimin bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Romawi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Maka untuk itu beliau menganjurkan pengumpulan dana. Pertempuran inilah yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya, sehingga ketika ia ditanya oleh Nabi SAW, "Apa yang kamu tinggalkan di rumahmu?" Ia menjawab, "Ku tinggalkan janji Allah dan Rasulnya bersama mereka." Umar radhiyallahu anhu juga telah mengorbankan setengah hartanya. Begitupun dengan Utsman radhiyallahu anhu yang mengorbankan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan, beserta sahabat lainnya menginfakkan lebih dari kemampuan mereka. Padahal pada masa itu keadaan para sahabat sedang susah, sehingga seekor unta harus dikendarai oleh 10 orang sahabat bergantian. Oleh sebab itu, perang ini disebut sebagai Jaisyul Usrah, yaitu pasukan kesulitan. Jaraknya sangat jauh dan berlangsung pada musim yang sangat panas. Seiring dengan itu, kebun-kebun kurma di Madinah sedang musim panen, dan sebagian besar penduduk kota Madinah bergantung pada bertanam kurma. Itulah jalan rezeki mereka selama setahun. Inilah ujian iman yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah dan perintah Nabi SAW yang tidak mungkin mereka abaikan, dan di sisi lain, berbagai kesulitan yang setiap waktu datang menghadang, khususnya terhadap usaha mereka selama setahun. Mereka telah berusaha keras terhadap tanaman mereka, sehingga sulit untuk meninggalkan kebun yang dalam keadaan siap panen tersebut tanpa ada yang memeliharanya. Namun, karena ketakwaan mereka kepada Allah lebih besar dari hal-hal yang lain, mereka segera menyambut seruan Rasulullah SAW. Maka saat itu yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang uzur, perempuan, anak-anak, dan sebagian sahabat yang tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Padahal mereka sangat ingin menyertai pasukan itu, hingga mereka pun menangisi hal ini. Allah mengabadikan hal ini dengan berfirman, mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang mereka infakkan. At-Taubah ayat 92. Di tengah perjalanan mereka melewati puing-puing perkampungan kaum Samud. Nabi SAW menutupi wajahnya sambil mempercepat untanya dan memerintahkan para sahabat berbuat serupa. Beliau bersabda, "Kita harus segera melewati tempat ini. Menangislah dan tanamkan rasa takut setiap melewati tempat orang-orang zalim. Semoga azab tersebut tidak diturunkan ke atas kalian, sebagaimana telah diturunkan ke atas mereka." Walaupun Rasulullah SAW adalah kekasih Allah, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diazab oleh Allah. Begitu pula para sahabat, walaupun keadaan mereka sangat memprihatinkan, mereka tetap menunjukkan kesetiaan. Perjalanan untuk menempuh perang pun dimulai. Rasulullah SAW dan pasukan kemudian meninggalkan Madinah menuju menuju Tabuk yang wilayahnya berjarak 800 km dari Madinah.
Perjalanan ini memakan waktu hingga 20 hari. Medan yang mereka tempuh juga sangat sulit. Selain keterbatasan bahan makanan, kaum muslimin juga harus menghadapi panasnya gurun pasir. Sesampainya di Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapan pasukan dan menyampaikan pidato yang penuh semangat hingga membuat semangat prajurit semakin membara. Pasukan Romawi yang ditunggu-tunggu tak kunjung terlihat. Rupanya mereka takut dan khawatir melihat keberanian pasukan muslimin. Mereka lari berpencar di perbatasan wilayah. Kejadian ini membuat pasukan muslimin semakin dihormati di Jazirah Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Yohanna bin Rubah dari Ailah untuk menawarkan perjanjian damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis selembar surat perjanjian dan memberikan kepada mereka. Akhirnya peperangan pun tidak terjadi. Berbagai kabilah yang dulunya tunduk pada Romawi berbalik mendukung kaum muslimin. Wilayah kekuasaan pemerintah Islam semakin bertambah luas hingga berbatasan dengan wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Setelah 30 hari meninggalkan Madinah, akhirnya umat Islam kembali ke Madinah tanpa terjadi peperangan. Rasulullah kembali dari peperangan pada tanggal 26 Ramadan, dan perang ini merupakan perang terakhir beliau. Selama tinggal di Tabuk, Nabi Muhammad SAW memanfaatkan waktu luang untuk menjalin kerjasama dengan kaum Yahudi, Nasrani, dan Badui di sekitar daerah Tabuk. Penduduk Tabuk sepakat untuk menjalin kerjasama dengan kaum muslimin dan bersedia untuk membayar jizyah atau pajak keamanan. Pembayaran jizyah merupakan bentuk terima kasih dari penduduk Tabuk kepada kaum muslimin atas keamanan dari wilayah Tabuk. Wallahu a'lam bishawab.